digunakan. Mungkin informasi awal, kami masih menggunakan masjid ini untuk lebaran tahun 2025 karena kondisi dalam yang mungkin dengan segala pertimbangan belum bisa digunakan demi keamanan dan kenyamanan kita semua. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini alhamdulillah Bapak Gubernur bersama-sama kita, dan beliau insya Allah setelah ini adalah menyampaikan beberapa semacam sosialisasi program kerja Bapak Gubernur periode 2 tahun mendatang. Oleh karena itu setelah ini nanti setelah Pak Gubernur ada waktu dimohon ada dialog dengan masyarakat khususnya jamaah dari masjid kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqur rasulil karim. Bapak dan Ibu sekalian, segenap jamaah Masjid Raya, namanya sudah ada, saya lihat namanya Baitul Khairat, yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada seluruh pengurus yang insya Allah nanti akan kita kukuhkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya tentu bersyukur sekali bisa berkunjung pada kesempatan subuh kali ini. Saya ingat dulu mungkin masjid darurat pertama yang saya tahun 2019 yang di dalam saya sholat subuh juga di tempat ini 2019 waktu habis, belum lama setelah gempa. Itu saya subuh-subuh juga datang sholat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kita masih sehat semua walafiat. Amin. Para ulama bilang salah satu tanda-tanda orang yang dicintai Allah itu apabila mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Apabila diberi hidup di bulan Ramadan, berjumpa dengan Ramadan. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah kita diberi waktu itu. Karena waktu ini memang luar biasa ya. Allah memberikan dispensasi yang luar biasa di bulan ini, cuma di bulan ini. Kalau sekarang kalau dulu ada namanya amnesti ya. Amnesti pajak, pengampunan pajak oleh pemerintah. Saya juga ini lagi kaji dengan pemerintah provinsi untuk memberikan ampunan kepada yang menunggak BPJS dan yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Tapi nanti kita ada waktunya, nanti kita sampaikan. Tapi saat kami lagi kaji itu, jadi memberi ampunan maksudnya, amnesti kalau bahasa pengampunan kepada masyarakat kita yang menunggak. Untuk misalnya yang menunggak BPJS sudah sampai beberapa bulan, terpaksa kalau pergi di rumah sakit ditolak, tidak akan dilayani dengan mekanisme BPJS. Ada direktur di sini. Ya. Tapi nanti insya Allah mudah-mudahan saat ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah 13 April nanti, nah, kita akan mengumumkan itu. Tapi kalau sekarang belum. Nanti 13 April kita hitung. Jadi kita akan, jadi tidak usah nanti takut-takut, ragu-ragu. Masyarakat yang menunggak BPJS yang mandiri
itu nanti tidak kita akan bebaskan mereka kalau dia pergi di rumah sakit, yang penting ada KTP Sulawesi Tengah. Jadi bisa berobat di rumah sakit di seluruh Indonesia, bukan cuma di Undata, bukan cuma di Madani, tapi mulai dari puskesmas sampai ke rumah sakit, termasuk rujukan di mana saja di seluruh Indonesia ini yang bekerja sama dengan BPJS. Kalau dia datang bawa BPJS-nya menunggak, yang penting keluar kartu kedua adalah KTP Sulawesi Tengah, maka mereka tidak pasti akan layani karena kita ada MOU dengan BPJS. Jadi naginya ke gubernur, begitu. Nah ini kita lakukan di ulang tahun Sulawesi Tengah, hadiah ulang tahunnya Sulawesi Tengah. Begitu juga Allah memberi hadiah di bulan Ramadan. Demikian juga yang menunggak pajak kendaraan yang sudah lama mati, dia sudah 10 tahun, sudah malas lurus, sekali dia bilang mati saja terus. Tapi nanti harus dia bayar di tahun yang berjalan, yang lebihnya diampuni. Nah, kira-kira begitu juga Allah di bulan Ramadan ini. Bilang 11 bulan ini berapa tahun yang lalu banyak sekali tunggakan kita. Salah satunya tunggakan sholat. Banyak biasa karena terlalu sibuk lupa sholat, terlalu sibuk tidak bisa berjamaah. Maka Allah kasih kita kesempatan di bulan Ramadan ini yang semua itu tertutup. Banyak fasilitas, sholat berjamaah, sholat dilipat gandakan, sampai memberi minum kepada orang yang berpuasa dapat pahala. Jadi ini bulan panen pahala untuk menutup yang tahun-tahun mulai kita akil balik sampai dengan sekarang. Ditutup ini di bulan ini. Apalagi di bulan ini ada satu malam yang Allah sebut khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Di dalam masjid ini ada yang 80-an tahun enggak? Ada yang berumur 80 tahun. Sudah tidak ada, Pak, bayangkan. Jadi kalau kita dapat ini satu malam, kita ibadah dengan khusyuk, imanan wahtisaban, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita, dan kita mempunyai persediaan timbangan amal yang banyak. Satu malam saja. Jadi bagaimana caranya bisa satu malam? 30 malam harus dihitung. Pasti dapat yang satu malam itu. Jangan orang bilang nanti tanggal 21 malam baru saya sholat, 23, 25, 27, 29. Daripada susah-susah mikir ini malam Lailatul Qadar, sudah 30 malam gas full. Pasti kita dapatnya. Nah, ini kira-kira keistimewaan bulan Ramadan. Jadi memang harus kita kasih mundur-mundur gasnya sedikit. Itu akal itu yang bicara. Tapi ketika nafsu ditanya, hai nafsu, kamu saya siapa, kamu siapa? Nafsu bilang, kamu adalah kamu, saya adalah saya. Apa konsekuensi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Orang yang menggunakan akalnya dalam hidup, pasti dia tahu ada Tuhannya. Karena dia tahu ada Tuhannya, maka dia akan selalu mengabdi, berhamba kepada Allah. Mengetahui posisinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka pasti dia kenal Tuhannya. Jadi kita ini harus paham betul posisi kita ini hamba. Allah itu tidak suka disembah, jangan kita salah pikir. Makanya kata-kata sembahyang itu tidak ada dalam agama Islam. Tidak ada sembahyang. Yang ada itu sholat. Kalau Allah tidak mau disembah, kalau Allah disembah,
Maka Allah itu bukan sesuatu yang luar biasa, karena dia masih butuh penyembahan. Allah tidak butuh sesembahan kita. Allah hanya butuh kau tahu dirimu adalah kau adalah hamba. Hamba itu yang mengetahui Rabbnya, yang tahu dirinya. Kalau orang kayak dibilang apa itu tahu diri? Ya? Orang Bugis bilang isse alim. Ya? Kalau orang sini bilang apa Pak? Ya? Tidak ada bahasanya itu. Isema komi. Kira-kira begitu. Isema iko. Siapa tahu diri kita. Jadi kita ini Allah tidak butuh di sesembahan, kita tidak butuh. Jangan dibilang kalau orang tidak sembahyang Allah rugi, tidak ada ruginya Allah. Satu palu ini tidak sembahyang Allah tidak pusing. Yang Allah mau itu kita ini paham diri kita ini hamba. Makanya kalau kita mau sholat sebelum menghadap kepada Allah, kita harus posisikan diri kita itu adalah hamba. Para ulama bilang kalau mau sholat begitu menghadap Allah, yang pertama posisikan dirimu orang yang paling lemah di muka bumi. Orang yang paling banyak dosanya paling banyak dosanya. Jangan kita menghadap kepada Allah, saya paling suci, saya paling kuat, saya paling hebat. Allah tidak suka begitu. Yang Allah suka ketika kita sebelum berniat, kita bayangkan diri kita dulu. Saya ini banyak sekali dosaku, saya ini paling lemah. Dari seluruh manusia sudah saya yang paling lemah. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Baru habis itu baru istighfar. Astagfirullahaladzim. Di dalam riwayat Rasulullah mengatakan, kalau kita mengucapkan 5 kali istighfar dengan hati yang ikhlas, maka Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Jadi begitu kita menghayalkan diri kita ini paling banyak dosa, paling rendah, paling lemah, paling segalanya sudah di hadapan Allah, istighfar 5 kali, baru ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baru sholli fardhu subuh. Kenapa kita harus syahadat setiap kita mau sholat? Karena tadi kita sudah mengaku, saya ini banyak sekali dosaku ya Allah. Berarti kalau banyak dosaku, saya ini belum muslim yang sempurna. Maka saya mau memperbaharui kembali ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka saya buka pintu itu. Cara membuka pintu berhubungan dengan Allah tidak ada lain kecuali salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, biar kita jungkir balik sholat kalau kita tidak minta kuncinya. Kuncinya itu apa? Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kunci itu. Jadi kalau kita mau buka kunci berhubungan dengan Allah, kuncinya, passwordnya, kalau zaman sekarang, passwordnya itu adalah salawat. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, dipisahkan dengan istrinya 40 tahun. Berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan istriku. Diterima oleh Allah doanya, cuma didengar tapi tidak dikabulkan. Sampai satu hari Nabi Adam bilang, jangan-jangan saya tidak sebut nama ini, karena waktu di dalam surga saya lihat tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam teringat nama itu. Begitu dia teringat nama Rasulullah, dia berdoa, langsung Allah kabulkan, ketemu dengan istrinya. Jadi kalau mau ketemu dengan kita punya istri, baca salawat. Aman Republik ini. Ya, nah, ini manfaatnya salawat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit menyampaikan program kami sebagai Gubernur dan Ibu Dr. Reni. Kami sudah sampaikan di setiap kampanye dulu ada 9 berani. Itu ada nawacita berani.
9 cita-cita besar berani ini. Berani itu bukan memaika, bukan. Berani itu artinya bersama ambil remedi. Ada orang bilang katanya 9 berani itu sekarang ini sedang digodok menjadi RPJMD. Di dalam RPJMD, Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jadi 9 berani ini kita masukkan di RPJMD, ditetapkan dengan perda supaya payung hukum. Nah, 9 berani itu: 1, berani cerdas, berani sehat, berani lancar, berani menyala, berani berdering, berani tangkap banyak, berani panen raya, berani berkah, dan berani harmoni. Jadi ada 9. Berani sehat, nah itu berani cerdas. Insya Allah nanti 13 April kita sudah jalankan itu program bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang kuliah sesuai dengan jurusannya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, anak kita yang mau kuliah, mudah-mudahan kami bisa membantu SPP-nya, termasuk semua jurusan. Termasuk kalau ada anak kita yang hebat-hebat pikirannya mau kuliah di kedokteran, karena SPP-nya kedokteran mahal, 1 tahun 1 semester bisa 20 juta. Nah ini tidak usah ragu, ini nanti akan kami berikan beasiswa. Nanti pendaftarannya kita mulai tanggal 13 April, ulang tahun. Kenapa kita simpan ini? Karena sama dengan Allah akan memberikan, kita berikan juga ini di ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah. Sama dengan masjid kita ini, mudah-mudahan nanti April sudah selesai, sudah bisa digunakan, tapi nanti kita lihatlah. Nah, SMA itu kita sudah undang semua kepala sekolah, jangan ada lagi bawa pungut biar 1 sen. Nah, boleh lagi dibebani orang tua, orang komite dan sebagainya. Yang kedua, yang sekolah di SMK, kita juga sudah bebaskan mereka dari biaya prakirin, dari biaya uji kompetensi, karena itu ternyata mahal, sampai 8 juta 1 tahun itu Pak. Melihat anak-anak kita yang cerdas-cerdas, kita harus berikan fasilitas untuk sekolah supaya Sulteng ini semakin bagus sumber daya manusia. Saya kemarin bicara, kita ingin membentuk namanya Tadulako Sulteng. Tadulako Sulteng ini kita ambil dari seperti misalnya di sini kemarin saya bicara, kita ingin mengambil seperti misalnya pemuda masyarakat asli kita itu nanti saya sudah suruh kemarin bilang coba inventarisir anak-anak kita yang cerdas-cerdas, kita bikin minimal mulai dari pegawai, kemudian juga dari anak kita yang selesai, yang berprestasi, yang asli, penduduk asli, supaya nanti ke depan kalau target saya itu ada 1.000 Tadulako Hokaili yang ke depan itu akan menjadi kekuatan kita untuk mengembangkan daerah Sulawesi Tengah. Tidak ada lagi masyarakat kita yang susah. Kalau dia menunggak, pergi saja di rumah sakit bawa KTP Sulteng. Kami sudah bicara BPJS, dia tidak tagih kepada rakyat, tapi dia tagih ke gubernur. Ini selama hampir 1 bulan ini saya dengan Dr. Reni kerja siang malam mencarikan solusi. Bagaimana solusi orang yang menunggak BPJS? Bagaimana solusi masyarakat yang belum punya jaminan kesehatan? Karena ternyata di Sulteng ini baru 80% masyarakat yang punya jaminan, 20% belum punya jaminan kesehatan. Nah ini yang belum punya, ini yang kita tanggulangi, sehingga mereka kadang biasa kasihan orang-orang yang pekerja tidak tetap, kalau dia dapat pekerjaan dia bisa bayar BPJS-nya. Karena ini DTKS ini juga jadi masalah. Biasa orang sudah punya rumah, sudah punya motor, sudah punya listrik, dianggap tidak susah. Padahal orang ini mungkin saat tertentu dia punya penghasilan, dia bikin rumah, tapi tidak selamanya punya penghasilan. Tidak ditanggung oleh pemerintah BPJS, bayar sendiri. Ketika tidak ada, maka itu yang jadi problem.
ada 65.000 rakyat di Sulawesi Tengah ini menunggak BPJS. Inilah yang akan diampuni oleh gubernur. Ini contoh ini, bayangkan. Jadi Allah memberi contoh kepada kita seperti ini. Di dunia saja manusia bisa mengampuni, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya segala-galanya. Nah, kemudian insya Allah juga kita di Kota Palu ini nanti habis selesai Lebaran, rumah sakit Du'afa yang digagas oleh Pak Cudi. Itu kemarin saya sudah ketemu langsung dengan Pak Hairul Tanjung. Jadi selesai bulan puasa ini sudah peletakan batu pertama pembangunan. Beliau janji saya akhir 2025 rumah sakit itu sudah selesai. Rumah sakit itu namanya Rumah Sakit Du'afa, tapi Pak Hairul Tanjung bilang saya akan bikin kelasnya sama dengan kelas swasta. Ini yang kita lakukan, mudah-mudahan segera. Nah, banyak sekali juga. Kemarin sudah ada dari beberapa investor mau bangun rumah sakit swasta. Karena mereka dengar bilang bupati, gubernur dan wakil gubernur bercita-cita orang Sulteng kalau sakit jangan lagi dirujuk-rujuk keluar. Cukup di Palu. Tapi kita pusatkan di Palu supaya dari Morowali, dari Bol tidak menyeberang lagi ke selatan, tidak menyeberang ke Gorontalo, tapi datang berobat di sini karena kita punya fasilitas rumah sakit yang bagus. Pak Dr. Heri sekarang sedang berbenah di Umdata. Bagaimana supaya Umdata itu juga memiliki kelas yang sama dengan swasta punya rumah sakit. Nah, beruntung kita karena wakil gubernur kita seorang dokter. Jadi Bapak Ibu kalau urusan kesehatan, saya sudah bilang sama Ibu Dr. Reni, kalau bilang kesehatan, Komiu yang jadi gubernur, saya yang jadi wakil kalau di bidang kesehatan. Maka saya panggil kita gelari beliau sekarang gubernur kesehatan. Jadi kalau ada masalah kesehatan, nah Komiu mau cari gubernur, ada gubernurnya di Kampung Baru. Ada Dr. Reni, karena itu beliau lebih paham lah, beliau tahu. Kemudian ada namanya Berani Lancar. Ini transportasi ini yang kita prioritaskan. Bagaimana infrastruktur jalan di Sulawesi Tengah ini kita perbaiki. Daerah-daerah yang kita fokus sekarang, daerah-daerah yang terpencil. Contoh misalnya kita di Kota Palu, daerah-daerah Pinembani, Rio Pakapa, itu daerah yang luar biasa potensinya tapi tidak terbuka. Nah, saya bilang itu tugas kita buka supaya hasil-hasil bumi yang ada di atas itu bisa lebih lancar masuk di Kota Palu ini. Nah, kemudian ada Berani Berdering. Nah, ini kalau di Palu tidak masalah, tapi 606 desa di Sulteng ini belum ada signal. Ini harus ada signal, kan kasihan mereka, kita bawa WA tiap hari mereka tidak bisa. Ada beberapa saya pergi waktu kampanye kemarin, kalau malam saat kampanye disuruh kasih menyala HP, ribuan HP menyala, padahal tidak ada signal. Begitu kita angkat lampunya semua senternya, semua angkat senter, padahal tidak ada signal. Bukan menderita batin itu. Nah ini soal Berani Berdering, berani menyala. Masih ada 89 desa di Sulawesi Tengah ini belum dimasuki kasihan listrik. Coba bayangkan. Nah ini program Berani Menyala. Kemudian ada program Berani Panen Raya. Ini buat petani. Nah kita lagi juga melihat bagaimana sekarang ini petani kita kendalanya selalu bilang, Pak, kami mau pasarkan di mana kalau banyak hasilnya. Contoh misalnya kita di Palu ini masih banyak tanah kosong. Kemarin saya ke IMIP 3 hari yang lalu, saya bicara sama pimpinan IMIP, Pak, Bapak boleh cerita bahwa IMIP itu hebat sekali di tingkat nasional. IMIP itu luar biasa di tingkat nasional, itu memberi kontribusi besar. Tapi mohon maaf saya bilang, Pak, masyarakat Sulteng belum menikmati sepenuhnya. Beras masih banyak dari luar, daging masih banyak dari luar, sayur masih banyak dari luar.
Dia bilang, kenapa tidak kasih masuk? Bukan kami tidak bisa kasih masuk, setengah mati masuk. Karena terlalu banyak mafia calo. Nah, tolong saya bilang Pak, buka itu. Dia bilang siapa yang datang? Bukan calo Pak, gubernur yang datang. Tidak ada calo. Yang penting Bapak siap. Saya suruh masyarakat tanam jagung, tanam sayur, Bapak siap ambil. Itu dulu saya minta, bikinkan saya surat. Kalau Bapak jamin itu, saya punya tugas. Tapi kalau Bapak tidak jamin, saya suruh rakyat bikin, siapa mau beli? Saya bilang kemarin, Ketua Utama Al-Khairat bekerja sama dengan petani-petani bikin program petani non-organik, petani organik, padi organik, tidak pakai pupuk. Begitu panen raya di daerah di Walantana ya. Panen raya, setengah mati ketua utama, mau siapa mau beli? Jadi kalau Pak Imam mau coba-coba petani padi organik, nanti Pak Imam di rumah tidak ada. Coba, yang begini ini saya bilang. Nah itu program kami di panen raya. Kemudian ada tangkap banyak buat nelayan kita ini. Nelayan kita, saya bilang sama pemerintah, sudah stop itu bantu-bantu nelayan dengan yang kecil-kecil kapalnya. Karena ikan hari ini tidak ada lagi di pinggir laut, apalagi di Teluk Palu. Sudah tidak ada ikan di Teluk Palu, karena sudah banyak pencemaran. Sudah banyak. Yang ada buaya di situ. Yang berbahaya ini kalau sudah buaya di darat semua. Akhirnya jadi buaya darat. Ini nelayan kita ini bantu, saya bilang kapal besar. Orang pergi menangkap ke sana di Selat Makassar, di Teluk Tolo, di Teluk Tomini, supaya mereka punya tangkapan banyak. Nah ini kita rubah yang begini Pak, supaya benar-benar ada manfaat. Biar cuma 10 orang, kalau itu berhasil itu lebih baik daripada kita bikin program semua orang dapat, tidak ada yang tuntas. Kira-kira begitu Pak. Kemudian ada berani berkah. Berani berkah itu programnya Sultan berjamaah dan Sultan mengaji. Jadi saya sudah bikin edaran Bapak Ibu semuanya, tidak ada rapat-rapat pemerintah yang bertabrakan dengan waktu sholat. Jadi kalau ada misalnya pemerintah, gubernur lagi rapat di mana saja, mohon maaf, nanti misalnya saya diundang, ada acara masyarakat, diundang, terus tiba-tiba azan berkumandang atau 30 menit sebelum azan berkumandang, saya mohon maaf, saya akan tinggalkan acara itu untuk kita sholat. Nah ini kenapa penting Bapak Ibu sekalian. Allah itu sudah memberi kita solusi sebenarnya untuk kesejahteraan dan keamanan. Sudah ada solusi dari Allah. Coba ini kita tidak laksanakan. Apa itu solusinya? Allah bilang begini, Rabb hadzal bait, sembah aku di rumahku. Nah, ini di Al-Quran ini yang bicara. Rabb hadzal bait di surat Al-Quraisy. Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy. Rabb hadzal bait, Allah bilang sembah aku di rumahku. Kemudian Allah bilang allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Saya akan hilangkan rasa laparmu dan saya akan hilangkan rasa takutmu. Jadi rasa lapar ini kalau bahasa pemerintahnya namanya sejahtera. Jadi saya akan sejahterakan kamu, kata Allah, kalau kamu sembah aku di rumahku. Dan saya akan hilangkan rasa takutmu. Artinya Allah jamin hidup kita ini tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Tidak ada yang bisa mencelakakan diri kita baik di langit maupun dari bumi kecuali atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kuncinya, apalagi daerah kita ini daerah goyang-goyang ini. Sebentar goyang, sebentar goyang. Allah bilang sudah tidak usah takut, yang penting masjid ini penuh jamaah setiap 5 kali saya senang. Ini kunci, ini luar biasa. Dan ini Bapak Ibu, ini saya berani ini bikin karena saya teliti secara ilmiah. Jadi doktor saya itu saya dapatkan dari meneliti ini salat berjamaah. Sekalipun saya bukan orang IAIN, saya ini orang pemerintahan. Meneliti, kenapa saya teliti? Karena saya punya pengalaman di Morowali. Saya bikin ini program Morowali berjamaah dulu, dan karena itulah Morowali itu begitu. Dulu waktu saya bupati, wah luar biasa. Tapi begitu saya tidak bupati yang ganti saya sudah tidak bikin ini. Dia bilang, ah, itu kan programnya Pak Anwar. Itu program berjamaah, bukan programnya gubernur, itu perintah Allah. Akhirnya ya kacau-kacau lagi. Nah, saya kesana ini saya kasih tahu bupati, kalau kau mau 2 periode Pak Bupati, bikin ini berjamaah. Gara-gara tidak berjamaah 1 periode saja. Tidak main-main Pak. Berjamaah ini tidak main-main. Nah, oleh karena itu program kami, jadi kita jalan ini saya semua sampaikan. Kita mulai dari pemerintah. Orang bilang, kenapa pemerintah urus-urus berjamaah? Bapak Ibu sekalian, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang dipimpinnya. Saya ini jadi gubernur. Nanti Allah akan tanya saya, Pak Anwar, nanti kamu waktu kamu jadi gubernur, apa yang kamu bikin buat agama Allah? Tanggung jawabmu, kamu tahu kamu diangkat jadi khalifah, jadi pemimpin itu bukan sekedar urus itu kepala dinas. Tugas utama kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepada. Nah, kita menyampaikan ini, program ini bukan program orang bilang, Pak, Bapak ini di Sulteng ini bukan cuma Islam. Di Sulteng ini banyak agama. Saya bilang ini Sulteng berjamaah bukan cuma orang Islam. Saya bicara dengan Pak Pendeta, saya bicara dengan Pak Mangku, Pak kami suka Pak, karena kami juga umat kami setengah mati. Setengah mati juga mau masuk gereja, setengah mati juga mau masuk di pura. Jadi dulu waktu saya Bupati Morowali, saya bicara sama Pendeta, Pak Pendeta kalau hari Minggu catatkan saya, pegawai mana yang tidak masuk gereja? Di Mangku-Mangku saya bilang, ada enggak orang Hindu pegawai yang tidak masuk di pura kalau tiba waktu ibadahnya? Akhirnya orang bilang, memang Pak kami suka ini. Cuma saya bilang, yang paling populer itu jamaah. Sultan berjamaah, Morowali berjamaah dulu. Karena jamaah itu di Kristen juga ada jemaat. Sama saja. Jadi jamaah itu jangan dikonotasikan, wah ini radikal ini. Tidak, di agama lain juga ada cuma namanya jemaat. Di Hindu juga ada namanya mereka. Yang penting kumpul di rumah ibadah. Yang kedua, sultan mengaji. Al-Quran ini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Allah bilang bagi manusia, bukan petunjuk bagi orang Islam, petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Nah, ini kita harus lakukan ini. Kalau mau sultan ini bagus, maka Al-Quran wajib dimiliki oleh semua orang Islam, harus baca-baca. Nah, kita ini coba, kalau kita jujur membaca Al-Quran, jangankan 1 jam, 5 menit baca Al-Quran setiap hari, saya kira tidak banyak orang melakukan itu.
Paling yang baca itu orang-orang tua yang sudah pensiun. Dan orang tua yang sudah pensiun ini Pak, mendingan Bapak di rumah baca Al-Quran daripada ke warkop terus. Kalau tidak bikinnya bisa mau bikin majelis warkop mengaji. Jadi datang di warkop itu ya kita mengaji dulu. Habis itu baru susu po lagi. Iya, karena ini luar biasa Pak. Mengaji ini tidak usah biar kita tidak tahu artinya. Orang-orang bilang untuk apa mengaji tidak tahu artinya. Tidak usah, ini mukjizat. Al-Quran ini mukjizat, bukan seperti buku yang lain. Kita pelajari, kita hafal, baru kita tahu. Al-Quran melihat saja. Para ulama bilang melihat ayat-ayat itu tanpa kita baca, kita dapat pahala. Apalagi membaca. Banyak juga ini ustaz biasa harus paham, bagaimana dia mau paham sedangkan membaca belum bisa. Jadi bagaimana saja dulu Ustaz. Jadi program melalui sistem perjamaah ini, bagaimana dulu orang Islam itu punya Quran. Bagaimana apa kita mau baca kalau Quran tidak ada? Hasil penelitian mengatakan hampir 80% rumah orang Islam itu tidak ada Quran. Rumah ini belum kita turun di anggotanya. Nah ini yang kita mau supaya mari kita sedekah Al-Quran. Saya sudah bicara dengan semua bupati. Nah saya bilang setiap tahun gubernur beri misalnya 1 miliar Al-Quran. Anggarkan 1 miliar. Nanti kabarkan kepala biro kesra. Anggarkan itu setiap tahun. Kalau 1 miliar, 5 miliar 1 tahun. 1 masa jabatan. Berarti ada 35.000. Kalau 7.500 ya 75.000 satu Al-Quran. Kalau itu dibaca sudah menggema ini. Allah bilang walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan turunkan berkah baik dari langit maupun dari bumi. Coba ini sudah jelas ini. Jadi kalau saya orang tanya saya Pak Anwar ini mau jadi ustaz atau mau jadi gubernur? Saya bilang ini minta maaf, saya bilang para ulama saya tidak ambil honornya ke sini. Saya pikir ceramah ini saya tidak berharap honor kepada saya. Tapi saya mau sampaikan karena kalau umara yang bikin apa Ibu, daerah ini harus ada 4 pakunya. Kalau bilang paku, kalau sultan ini tidak mau goyang-goyang, harus dipaku. Apa pakunya? 4 pakunya. Kalau ini ada, insya Allah tidak akan ada gempa sampai kapan. Amin. 1, umara yang adil, pemimpin yang adil. Ini paku pertama. Kalau ini sudah ditusuk di bumi, paku ini insya Allah sudah kurang goyang. Dari 7,5 skala Richter menjadi 35. Masih goyang kalau cuma 1 yang ditusuk. Yang kedua, ulama. Ini paku yang kedua, ulama. Jadi ulama ini yang berani menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, yang berani berdakwah. Jadi kita mau berharap supaya dakwah ini jalan, ya kan, supaya patok ini kuat. Yang ketiga, agniya, orang kaya. Jadi orang kaya itu bagaimana supaya bisa melihat, punya kepedulian kepada orang yang susah. Yang terakhir, doanya fukara, doanya rakyat. Kalau 4 ini ada Pak, sultan ini orang bilang baldatun thayyibah. Tapi untuk sampai ke baldatun thayyibah ini ada tiga tahapan yang harus dilewati baru sampai ke baldatun thayyibah. Dari mana itu perbaikannya? Sazkiyah thayyibah. Harus diri kita dulu masing-masing diperbaiki. Yang kedua,
baru kita ke keluarga kita. Keluarga itu yang mana? Zuriyah thayyibah. Keluarga kita. Kalau diri kita sudah baik, zuriyah sudah baik, yang ketiga baru qurratut thayyibah. Baru lingkungan kita, desa kita, kabupaten kita, provinsi kita, baru terakhir itu baru baldatun thayyibah. Jadi kita ini sekarang selalu mendengar baldatun thayyibah, tidak akan sampai ke baldatun thayyibah kalau tidak ada tiga lewat ini. Nah itulah empat ini pasaknya bumi ini ada empat. Nah inilah tugas saya. Tugas saya pergi sampaikan ini, tolong umara adil, tolong ulama jalan, tolong yang kaya kasih keluar zakat, tolong rakyat berdoa yang baik-baik. Karena ini juga doa. Ini tiga ini tidak apa, runtuh ini tiga kalau ini yang satu berdoa. Runtuh Pak. Di dunia runtuh ini kalau ini sudah berdoa. Yang empat. Jadi yang menentukan ini empat ini. Nah, oleh karena itu doanya rakyat ini kita butuhkan. Di Brunei Darussalam Pak, setiap habis sholat di undang-undang wajib rakyat itu berdoa kepada presiden. Wajib. Kalau tidak berdoa, didenda. Karena itu sudah berlangsung, sudah ikhlas. Setiap waktu habis sholat rakyat doa, imam-imam semua doa, mimpin doa. Kita doakan pemimpin kita. Kita kalau mendoakan pemimpin itu nanti di acara resmi. Nanti acara resmi berdoa, ampunilah dosa para pemimpin kami. Yang berdoa yang hadir di acara itu pemimpin semua. Bagaimana mau diterima doanya? Sudah dia yang berdosa, dia juga yang minta doa. Yang perlu berdoa ini adalah rakyat. Doakan terus. Jangan kasihan baru satu, 10 dikasih, 1 tidak dikasih. Doakan cepat-cepat muka saja berhenti. Kalau ditangkap ke KPK, hati-hati Pak, tolong kasihan rakyat kalau cuma salah sedikit jangan didoakan. Benar ini. Doanya rakyat itu menggugurkan 3 biar kuat itu ulama-ulama, biar kuat itu umara, biar kuat itu agnia. Kalau yang satu ini kompak runtuh. Kita lihat masih ingat tahun 98. Bagaimana kuatnya Pak? Semua dia miliki. Tapi rakyat yang sudah berdoa runtuh. Jadi kalau ada pemerintah bahaya, saya yang paling takut ini. Di yang ini. Yang terakhir ini. Karena kalau itu yang berdoa, saya tidak tahu. Kalau ulama juga ya tidak banyak. Tapi kalau 3 juta ini penduduk Sulteng ini doakan gubernur, selesai. Tidak bisa dia lakukan dalam sekarang, tunggu 5 tahun, selesai kau. Itu doa paling mujarab itu. 5 tahunan, doa 5 tahunan. Jadi ini doa ini Pak. Jadi tolong ini kita. Di mana kita doa ini? Di masjid. Di masjid doanya Pak. Apa di rumah kita tidak diterima? Diterima. Tapi kalau di rumahnya kita datang berdoa menangis-menangis, dia kasihan. Tapi kalau misalnya di rumah kita menangis-menangis, dia juga kasihan sama kita. Tapi dia bilang ya belum prioritas. Apa bedanya kalau misalnya proposal sama siapa? Sama gubernur misalnya. Contoh. Ini contoh asli ini, nyata. Saya ini tiap subuh banyak sekali yang undang saya datang di masjidnya. Tapi karena beliau ini tiap subuh ada di masjid saya, mau panggil. Ya saya pilihlah ke sini. Beliau ini tiap subuh. Oh gubernur, besok Pak di sana. Tunggu dulu waktu saya korek-korek lagi. Tidak bosan beliau datang lagi.
nanti ketiga kali. Nah, begitu sama Allah. Satu kali belum diterima, jangan putus asa. Dua kali, gas. Tiga kali, gas full. Pasti Allah kabulkan. Karena doa itu ada dua, diterima dan dikabulkan. Kita doa di rumah diterima oleh Allah, tapi belum tentu dikabulkan. Tapi kalau di masjid doa, Allah buka pintu berkah. Allah bilang, Rabb hadzal bait, kesini kamu, di sini kamu berdoa, saya kasih kamu dua hal, keamanan, kesejahteraan. Jadi kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, mohon doa semuanya. Saya berikan kesempatan, mungkin ada hal-hal yang ingin mau disampaikan. Sebentar saya juga akan meninjau pembangunan masjid kita ini. Saya ingin juga lupa saya sampaikan, kita berharap masjid ini menjadi pusat kegiatan Islam terbesar di Sulawesi ini. Di Sulawesi, jangan Sulawesi, di Sulawesi. Karena masjid kita ini luar biasa ini. Yang kedua, nanti mungkin Pak Kadis di sini ini, di masjid ini, karena ini kita mau jadikan pusat pelayanan masyarakat. Saya berharap masjid ini tidak eksklusif. Jadi ada juga biasa masjid itu karena saking bagusnya tidak mau orang datang di situ, tidak boleh sembarang. Tidak boleh sembarang, nanti kau bikin kotor-kotor. Pak, masjid itu Allah senang kalau dia bebas dari siapapun yang datang di situ. Jadi harapan saya nanti masjid itu begitu. Jadi siapapun yang datang dari luar daerah tidak punya penginapan, datang di sini tidak punya tempat, dia bilang ada di masjid raya. Jadi di sini ada tempat penginapan, tapi 3 hari saja. Itu musafir cuma 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari suruh pulang ke musafir itu, mengambil kesempatan. Ya, sudah tidak benar itu Pak. Jadi nanti batasi Pak, ya mengurus 3 hari. Dan 3 hari mereka datang di sini diurus baik-baik. Nanti kita bikin ini. Kita mau masa masjid Jogokarian. Jogokarian itu masjid kecil, fasilitasnya biasa, tapi Bapak tahu setiap hari itu minimal 3.000 orang datang di sini dari luar daerah. UMKM hidup, ibu-ibu semua jualannya laku tiap hari. Orang di sekitar masjid itu di desa Jogokarian sudah tidak ada yang susah. Pendapatan masjid itu bisa 1 miliar satu hari. Dan itu masjid setiap jam 6 sore uang itu harus habis, tidak boleh tinggal di kas masjid. Kemana itu? Dilihat, siapa kasihan yang susah ini? Coba lihat kenapa dia tidak sembahyang, datang sembahyang, mungkin subuh-subuh sudah pergi. Dikasih, Pak, apa masalahnya Bapak? Anak mau sekolah Pak. Kenapa ada masalahnya? Ada utang Pak. Dibayarkan oleh masjid. Akhirnya orang semua, lebih baik bisa sembahyang terus. Iya. Nah, kita mau bikin itu begitu. Kalau saya punya pemikiran, nanti kita diskusikan, kita siapkan fasilitas kurang apa ya Allah ini masjid. Tapi tadi kita layani, nanti ada pelayan, siapkan di sini. Masjid, saya pernah ke India, Bangladesh, Pakistan. Saya pernah ke situ. Saya pernah ikut IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Jadi komunitas yang main-main dengan gubernur. Sudah pernah 40 hari juga. Kepala dinas siap-siap. Pak, di sana masjidnya biasa-biasa, tapi jamaahnya ampun. Di Masjid Nizamuddin itu di India, 3.000 orang datang, tiap hari nginap di situ, tiap hari makan daging terus kita makan. Yang melayani kita penghafal Al-Quran. Dia layani kita, tidak sama kalau kita di sini dikasih saja nasi kotak. Ini Pak, dulang besar, baru berdiri dia begini, apalagi yang kurang. Susu dikasih susu, madu dikasih madu, minta tusuk gigi dikasih tusuk gigi. Coba itu Islam itu, Nabi itu begitu Pak caranya. Nah ini kalau bisa kita
praktekkan di masjid ini Pak. Ini akan menjadi masjid, saya mau kalau perlu masjid kita ini terkenal di Indonesia dan di orang datang di sini. Oh, di mana itu masjid yang kubahnya besar? Nah, makanya saya bilang sama beliau, seandainya belum ada namanya, ditambah-tambah itu di depannya Masjid Kuba Baitul Khairat. Dipakai begitu, orang bilangnya, kenapa dikasih Kuba? Memang kubahnya besar. Dan Kuba itu juga adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini cuma cerita saja, ini jangan lagi dibilang Pak itu gubernur mau ganti lagi nama. Cuma bilang saja. Nah itu ya. Jadi saya mau gambarannya begitu, nanti Pak Kadis coba lihat. Kalau belum ada dapur umum itu perlu, supaya kalau ada orang datang musafir ada dapurnya. Itu dapur umum dibikinkan. Nanti ada Pak Hidayat, nanti lihat jangan lupa itu. Jadi kemudian ada ruang penginapan supaya orang tidak nginap di masjid. Jadi ada kalau masih luas ini nanti dilihat ya Pak Kadis ya. Ya barangkali ada 25 kamar, 30 kamar sudah boleh itu. Tapi jangan pengurus masjid yang tidur terus. Dibikin bagus-bagus. WC-nya bagaimana sudah? WC-nya itu bikin WC-nya itu Pak Kadis seperti hotel. Lihat masuk di rumahnya orang, lihat WC-nya, jangan lihat kamarnya. Kamar biasa-biasa saja, tapi kalau WC-nya bersih bagus, gambaran itu. Gambaran, Nabi bilang kebersihan itu sebagian dari kebersihan paling utama itu ada di mana? Di WC. Jadi masjid itu biar jahat, biar bagus begitu. Begitu datang di WC sudah bau. Jadi kalau bisa Pak Kadis diatur WC ini seperti kalau kita masuk di hotel. Masuk di WC itu biar kita tidur di WC. Tidak ada bau-bau. Ini kita di orang pigi, Masya Allah. WC air itu 2 supaya lancar, baik insya Allah. Jadi masjid kita ini menjadi masjid bukan cuma sekedar gagah bentuknya, tapi yang paling penting adalah pelayanannya, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi rumah imam. Nah, rumah jabatan imam jadi menteri agama karena imam. Menteri agama itu karena imam masjid Istiqlal. Lihat yang saya biasa lihat, saya pernah lihat itu imamnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ternyata kalau dia keluar dari rumahnya itu tentara. Nanti coba diskusi sama istri saya Pak. Karena istri saya penggemar semua pameran mebel itu, dimanapun dia pasti pergi itu. Di kantor gubernur saya lihat, saya bilang tidak usah beli dari luar, cari mebel bikin di sini saja lokal, tidak usah beli dari luar lagi, cukup cari di sini. Karena saya lihat bagus juga model-model dan sebagainya ya. Terima kasih Pak. Jadi saya kira yayasan sudah dibikin, sudah diaktenokaliskan ya. Nanti kita bikinkan supaya ada paling membantu pembiayaan ini ke depannya. Nanti ada waktunya, nanti mesti kita harus serahkan ke masyarakat. Nah bisa juga kalau sudah mandiri yang saya bilang tadi Pak, kami akan dorong sampai dia mandiri. Seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah pendapatan 1 miliar satu hari itu nanti kalau banyak uangnya itu, saya lihat di Jokarian, ada uang itu dia belikan tanah, dia belikan sawah. Jadi di mana-mana itu ada sawahnya, ada penginapannya, ada rumah kos yang apa segala macam. Itulah uang itu yang menjadi kas masjid. Maaf itu jodoh karya, tapi kita atur ya. Maka bergeser kita studi banding. Kita bawa ini pengurus masjid ke sana. Supaya dilihat bagaimana pengelolaan masjid. Jadi mereka begitu Pak, dia ada usaha masjid. Jadi masjid itu dia bilang kami haramkan Pak bikin proposal. Misalnya saya pernah tanya, Bu, kita bisa dapat berapa satu subuh? Karena orang pulang dari masjid, kalau 2.000 3.000 orang sholat,
pulang itu tidak pulang di rumah, sarapan dulu. Sarapan bisa kita mesti. Wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Farah, senyum. Pak Dokter. 1, 2, 3. Masya Allah. Ya, ibu-ibu silakan ibu-ibu. Ayo ibu. Tempat di rumahnya Pak Imam. Saya mau nyapu di depan Pak Imam. Siapkan 2 bidadari. Jangan